Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Bapak mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Sekretaris, absennya mana? Berapa orang yang nggak hadir hari ini? Satu orang, Pak. Satu orang. Absen deh. Baik, hari ini yang tidak hadir Juliana ya, satu orang. Nah, selanjutnya silakan. Selanjutnya kalian buka bukunya yang berkaitan dengan matematika. Baik, hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Buka Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari trigonometri. Nah, trigonometri itu dari kata-katanya yaitu trigonometri. Tri yang berarti 3, gono yang berarti sisi, dan metri yang berarti pengukuran. Jadi trigonometri yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dari segitiga. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Nah, setelah kita menguasai materi trigonometri ini, kita bisa menentukan atau menebak panjang sisi segitiga jika diketahui sisi-sisi yang lain, dan juga kita bisa tahu sudutnya berapa dan lain-lain. Dalam trigonometri, kita mengenal 3 hal utama, yaitu sin atau sinus, cos, cosinus, dan tan atau tangen. Selanjutnya, dari mana sih kita bisa tahu nilai-nilai dari sin, cos, tan ini? Jawabannya dari segitiga siku-siku. Pertama-tama kita mau namain sisi-sisi dari segitiga ini berdasarkan sudut theta. Di sini namanya sisi depan. Kenapa dinamai sisi depan? Karena dia berada di depan sudut theta. Ini kan theta. Di depannya ada sisi, namanya sisi depan. Nah, setiap segitiga siku-siku pasti memiliki yang namanya sisi miring atau hipotenusa. Dan yang terakhir ada sisi samping, berada di sini. Karena dia berada di samping sudut alfa. Selanjutnya, apa sih hubungan antara sudut dan sisi-sisi depan samping miring ini dengan sin cos tan? Jadi pada dasarnya sin itu adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring atau DI. Untuk cos, dia panjang sisi samping dibagi sisi miring
atau sami. Untuk tan, dia sisi depan dibagi sisi samping atau desa. Nah, misalkan di sini sisi depannya ada 3, samping 4, dan miring 5. Untuk sinnya ada sisi depan per miring, yaitu 3/5. Untuk kosnya sami, sampingnya 5, sampingnya 4, dan miringnya 5. 4/5. Untuk tannya desa, depan 3 per samping 4. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke sudut istimewa. Nah, sebenarnya apa sih sudut istimewa itu? Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang memiliki nilai sin, cos, tan yang nilai-nilainya itu sederhana dan mudah diingat. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang udah hafal belum sudut-sudut istimewa? Belum. Nah, jadi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian cara untuk mengingat sudut-sudut istimewa ini. Untuk sinnya kan dia 0, tengah akar 2, tengah akar 3, 1. Nah, untuk langkah pertama kalian buat dulu angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Sudah kalian buat, kalian untuk langkah kedua kalian akarkan semuanya. Dan akarkan. Kalau kalian mau catat silakan untuk gampang mengingatnya. Setelah kalian akarkan, kemudian disederhanakan. Nah, jadinya 0, 1, akar 2, akar 3, 2. Kemudian step ketiga, kalian kalikan dengan setengah semuanya. Oke, step keempat, kalian sederhanakan. Setengah kali 0 berapa? 0. Setengah kali 1 setengah. Setengah kali akar 2 setengah akar 2. Setengah kali akar 3 setengah akar 3. Setengah kali 2 1. Oke, sama kan? Oke, untuk nilai cosnya kalian tinggal balik aja nilai sin yang udah kita cari tadi. 1 jadinya di sini. Setengah akar 3 jadi di sini. Setengah akar 2 tetap 5. Setengah 0. Oke. Untuk nyari tannya itu gimana? Nyari tannya dia tinggal di
Kalau tan itu kan sin per cos. Jadi kita tinggal bagi 0 bagi 1. 0. Setengah bagi setengah akar 3. Akar 3. 1 per akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. 1. Setengah akar 3 dibagi setengah Akar 3. akar 3. Ya. 1 dibagi 0. Akar 3. Akar 3. Jawabannya Akar 3. tak terdefinisi. Misalnya ada soal sin 90 dikali cos 60 berapa? Kita cari satu-satu. Sin 90 berapa? 1. Dikali cos 60. Nah, sama dengan setengah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya atau ada yang tidak paham? Oke, kalian catat dulu. Udah catat? Dinda apa tuh? Oke, semuanya kita sekarang masuk ke kuadran. Kuadran adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Kita bisa menggunakan basis satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Dan kita bagi menjadi 4 daerah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu nilainya 0 derajat dan sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu nilainya 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Pertanyaannya, jika nilainya itu lebih dari 360 derajat, misalnya 1000 derajat misalnya, kan nggak ada di kuadran ini.
Caranya yaitu tinggal kalian kurangin aja 1000 derajat itu dengan 360 sampai dia berada di kuadran antara 0 derajat sampai 360. Kalian kurangi terus. Misalnya 80 derajat berada di kuadran berapa? Kuadran 1. Karena dia berada di 0 derajat, kuadran 1 itu berada di 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi 80 derajat. Misalnya 280 derajat, kuadran berapa? Ada 5. Terus 135 derajat. Sekarang kuadran nilai 560 derajat. Berapa? 3. Nah, ingat tadi yang saya bilang, kalau misalkan dia lebih dari 360 derajat, tinggal kurangin aja dengan 360 derajat. 560 derajat dikurangi 360 derajat. 200 dikurangi berapa? 560 derajat berada di kuadran ke-3. Kenapa dia bisa dibagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran? Karena di tiap kuadran ini memiliki sifat khususnya masing-masing terhadap nilai sin konstan. Untuk kuadran 1, semuanya positif. Kuadran 2 hanya sinus yang positif. Kuadran 3 hanya tangen yang positif. Dan kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Sekarang Bapak mau kalian ngerti tentang konsep ini. Ada 2 konsep, yaitu 180 derajat tetap, 90 derajat dan 270 derajat ganti. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya contoh 120 derajat, ini kan nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya. Kita pakai rumus ini. Kalau gini, boleh nggak sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat? Boleh nggak? Boleh, karena dia 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Untuk sin 180 nya tinggal gak usah kita pikirin, tambahin aja, tinggal sin 60. Sin 60 berapa? 1, 2, 3. Ini karena dia pakai 180. Coba kita pakai yang konsep kedua, yaitu 90.
sama 120 derajat. Dengan Oke, sekarang kita pakai konsep yang kedua, yaitu kita pakai yang 90 derajat. Sin 120 kita apa namanya? Kita klasifikasikan dulu ke dalam kuadran. Dia kuadran berapa? Dua. Ya kan? Dua. Berarti sin positif. Atau di sini dulu positif. Jadinya untuk 90 kita coret aja, tinggal sin 30. Oh sorry, karena dia pakai konsep yang kedua, itu kan ganti. Untuk sin kita ganti jadi cos. Kalau cos kita ganti jadi sin. Tinggal ganti. Jadinya cos 30 derajat berapa? Sama kan? Cuman dia beda di pakai konsep yang mana. Kalau bapak lebih sering pakai konsep yang 180 karena dia tetap nggak ganti. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Jadi dia sering pakai konsep yang mana? Iya. Misalkan ada soal ini kan kalau pakai konsep yang mana itu harus 1 harus 2 gitu. Bebas. Bedanya kalau untuk rumus yang pertama itu dia tetap gak ganti-ganti. Kalau yang kedua dia ganti. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen, kotangen jadi tangen. Ada yang tanya? Ya? Kenapa sinnya diganti sama kas? Kenapa enggak? Kalau tan itu kan sin per cos beda. dibagi sin bagi. Dia sama lawannya. Ibaratnya plus sama kurang. Tidak sini kos juga. Kalau tan udah beda lagi. Tan dia sama kotangen. Beda ini loh, beda suku. Ya. Oke. Ini udah dicatat? Udah, itu ya. Gini, untuk dia dapat nilai 120, kalau dia pakai 180 harus dikurang, ya kan? Tapi kalau dia pakai yang 90 harus ditambah supaya dia dapat angka 120 ini.
perhatikan dulu semuanya. Di sini ada 3 soal. Kalian kerjakan. Nanti kalau udah siap kalian tunjukkan. Kau kasih contoh satu ya. Untuk tan X. Tan itu apa? Coba tadi kan ada catatan. Itu bisa. Pan per samping. Ini kan X. Depannya kan tadi ini kan. Pan. Berarti 8 per samping. Ini belum diketahui. Kita pakai rumus Pythagoras yang udah kemarin kita bahas. Pythagoras. Nah, kalau dalam kasus ini AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC nya 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Kuadrat berapa? 28 ini. Kurang 8 kuadrat 4. Nah, di sini kan ada kuadratnya. Kita pindahin ke ruas kanan jadi akar. AC sama dengan akar 25. AC sama dengan 15. Jadi ini tan X jadinya 8 per 15. Kalian cari. Soalnya bisa ini 160 kurang X kan berarti kalau di Oke, udah siap semuanya? Baik, karena waktu kita terbatas, jadi itu jadikan soal tadi jadikan tugas saja. Sekian kita cukupkan aja sampai sini pembelajaran kita. Tadi kita udah bahas tentang pengertian trigonometri, terus sudut-sudut istimewa, cara untuk menentukan sin, cos, tan, dan juga terakhir ada kuadrat.
Nah, Bapak harap kalian bisa mengerti dan dari apa yang Bapak ajarkan tadi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.